Pagi itu, pasar Weleri di Klaten, seperti biasa, sudah ramai sejak subuh. Deretan penjual sayur, ayam potong, dan jajanan pasar saling bersahutan memanggil pembeli. Di tengah riuhnya pasar tradisional yang sesak dan bau campur aduk antara keringat, darah segar daging, dan aroma rempah-rempah, ada satu warung kecil yang selalu dikerumuni pembeli warung es, Dawid Bukarti. Warung itu hanya berupa gerobak kayu tua yang tampak usang. Tapi anehnya, setiap hari tidak pernah sepi. Bahkan ketika gerobak-gerobak lain mulai digulung menjelang siang, antrean di depan gerobak Bukarti masih mengular panjang. Yang dijual hanya satu is Dawid hijau. Banyak yang bilang Dawid Bukarti beda, warnanya hijau pekat. Tidak seperti Dawid biasa yang cenderung bening atau kehijauan muda. Aromanya pun wangi pandan yang tajam, manis, dan menggoda. Sekali seruput, sensasi manis dan gurih santannya seolah membuat siapapun yang mencicipi ingin kembali lagi. Namun, di balik kenikmatan yang menggoda itu, ada sesuatu yang tak beres. Suatu hari, Dito, seorang mahasiswa jurusan jurnalistik dari Jogja, datang ke pasar itu untuk keperluan liputan tugas akhir. Ia sedang menyusun skripsi tentang jajanan tradisional dan nilai budaya lokal. Banyak orang merekomendasikan es Dawid Bukarti yang disebat-sebat legendaris itu. Maka ia pun mencoba. Saat mengantre, Dito memperhatikan jarak gerik Bukarti. Wanita tua itu mengenakan kebaya lusuh dan kain batik yang hampir seragam tiap hari. Wajahnya penuh keriput, namun matanya tajam. Tangannya cekatan menuangkan santan, gula merah, dan dawet dari baskom besar. Di sebelah gerobaknya ada kendi tanah liat yang selalu tertutup kain hitam. Dito memotret gerobak itu diam-diam. Namun tiba-tiba Bukarti menatapnya. Tatapan itu dingin tajam, seperti paku yang menghujam kulit. Dito langsung menyimpan ponselnya, tapi rasa penasaran di hatinya belum padam. Keesokan harinya, Dito datang lebih pagi. Sebelum pasar benar-benar ramai, ia bersembunyi di balik tumpukan karung bawang dan mulai mengamati dari kejauhan. Sekitar pukul 5 pagi, Bukarti datang sendirian. Ia menyiapkan gerobaknya seperti biasa. Namun sebelum membuka tutup baskom dawetnya, ia membuka kendi yang selalu tertutup itu. Dito menahan napas saat melihat cairan merah kental dituangkan ke dalam baskom dawet. Warnanya sangat mencolok, merah, darah, bukan sirup, bukan pewarna makanan. Dito tahu benar itu. Cairan itu dituangkan pelan-pelan, kemudian diaduk dengan centong kayu besar. Setelah selesai, Bukarti menutup kembali kendinya dan menggumamkan sesuatu seperti mantra dalam bahasa Jawa kuno. Tiba-tiba udara di sekitar pasar menjadi dingin. Burung-burung yang biasanya ramai di atap pasar mendadak terbang menjauh serentak. Dito yang menyaksikan semua itu dari balik karung merasakan bulu kuduknya berdiri. Ada suara lirih seperti bisikan yang menyusup ke telinganya. Siji, loro, telu, nyawane, wes oleh. Dito mundur perlahan, namun kakinya tersandung karung, membuat tubuhnya terhuyung dan menjatuhkan beberapa bawang. Suara itu mengejutkan Bukarti. Perempuan itu berhenti mengaduk, lalu menoleh ke arah tempat persembunyian Dito. Dan saat mata mereka bertemu, Dito melihat wajah Bukarti telah berubah. Kulitnya mengelupas seperti ular berganti kulit. Matanya putih semua, tanpa bola mata. Dan senyumnya menyeringai lebar melebihi batas wajah manusia normal. Dito lari, tunggang langgang, meninggalkan pasar. Tapi semenjak hari itu, hidupnya berubah. Setiap malam, ia bermimpi dikejar wanita berkebaya lusuh dengan kendi darah di tangannya. Dan yang lebih menyeramkan, teman kosnya yang juga ikut mencicipi Dawid Bukarti minggu lalu ditemukan meninggal mendadak
di kamar mandi. Mulutnya berbuih, dan di dinding kamar mandinya ada coretan aneh berwarna merah. Kau wis ingresek doit. Saiki, giliranmu membayar. Sudah 3 hari sejak Dito melihat kejadian ganjil di pasar Weleri. Sejak hari itu pula, ia tak bisa tidur nyenyak. Setiap malam, ia terbangun dengan napas tersengal, tubuh berkeringat dingin, dan jantung berdebar tak karuan. Mimpi yang sama terus menghantuinya Bukarti. Berdiri di ujung lorong gelap dengan kendi di tangan, memanggilnya dengan suara lirih, namun menggema. Dito, dawetku durung mbok bayar. Dito, dawetku belum kau bayar. Dito mencoba mengabaikan mimpi itu, meyakinkan dirinya bahwa semua hanyalah imajinasi karena terlalu capek dan stres. Tapi kenyataannya berkata lain. Hari itu, ia menerima kabar bahwa teman dekatnya, Tio mahasiswa satu kampus yang juga ikut mencicipi dawet Bukarti, beberapa hari lalu hilang tanpa jejak. Terakhir, Tio pamit mau pergi ke pasar Weleri lagi, karena katanya ingin beli dawet yang sama untuk ibunya di rumah. Tapi sejak saat itu, ponselnya tak bisa dihubungi, dan ia tak pernah pulang. Rasa takut Dito berubah menjadi dorongan besar. Ia tahu ada sesuatu yang sangat tidak beres di balik dawet hijau itu. Maka malam harinya, Dito kembali ke pasar. Pasar Weleri saat malam hari adalah tempat yang sangat berbeda. Tak ada lagi suara tower menowar. Tak ada aroma makanan hangat. Tak ada tawa ibu-ibu. Yang ada hanya lorong-lorong gelap, bangku kosong, dan suara angin yang seperti berbisik. Dito masuk dari gerbang belakang, membawa senter kecil dan kamera yang digantung di lehernya. Langkahnya terhenti di dekat gerobak Bukarti yang ditutup terpal hitam. Anehnya, meskipun malam, kendi tua itu masih berada di sana di tempat biasanya, seolah tidak pernah dibawa pulang. Dengan tangan gemetar, Dito membuka tutup kendi itu. Aroma amis yang kuat langsung menyergap hidungnya. Ia menahan napas. Cairan merah kental itu masih ada di dalamnya. Dan kali ini, ada rambut panjang melayang di permukaannya. Rambut hitam basah yang bergerak-gerak sendiri. Dito mundur. Tapi sebelum ia bisa lari, tiba-tiba lampu-lampu pasar padam serempak. Gelap gulita, dan dari kejauhan terdengar suara lonceng kecil berdentang pelan. Ting, ting, ting. Sinar senter Dito bergetar saat ia menyorot sekeliling. Kabut tipis mulai turun perlahan, dan dari balik kabut itu, sosok perempuan mulai terlihat. Berdiri di tengah pasar, mengenakan kebaya dan membawa kendi berdarah. Bukarti. Tapi kali ini, wajahnya bukan lagi wajah manusia. Wajahnya membusuk, mata kosong menatap lurus, dan dari mulutnya mengalir darah hitam. Dito, saiki, giliran membayar nyawamu. Dito menjerit dan berlari menyusuri lorong pasar. Namun tiap kali ia berbelok, Bukarti sudah ada di sanentah. Seperti pasar itu adalah labirin kematian yang tak bisa ia tinggalkan. Langkahnya makin cepat, tapi bayangan Bukarti terus membuntuti hingga akhirnya ia terjatuh dan kameranya pecah. Saat ia mencoba bangkit, tangan kurus Bukarti mencengkeram pundaknya dan memaksa kepalanya menengadah. Sing wis ngerasake kudung bayar, ora bisa lunga sakarep mule. Yang sudah menikmati harus membayar, tak bisa pergi semaumu. Nah, tiba-tiba kendi berdarah itu dibuka dan darah di dalamnya tumpah mengalir ke wajah Dito. Dito terbangun. Ia ada di tempat tidur. Napasnya memburu, keringat membasahi seluruh tubuhnya. Tapi ia mendapati sesuatu yang membuat darahnya membeku. Tangannya berbau amis dan lengket. Saat ia menyalakan lampu, tubuhnya hampir lemas melihat. Tangannya dipenuhi
bercak merah tua. Di lantai kamarnya pun terdapat jejak basah memanjang dari jendela menuju tempat tidurnya, dan di meja belajarnya ada sebuah cangkir kecil berisi dawet hijau yang tak ia letakkan di sana. Di bawah cangkir itu, secari kertas lusuh bertuliskan, "Kowe durung bayar, mimpi durung rampung, kau belum membayar, mimpi belum selesai." Sejak kejadian malam itu, Dito tak lagi berani tidur dengan lampu mati. Setiap sudut kamarnya kini dipenuhi dupa, air doa dari ibunya, dan potongan iat-iat suci yang ditempelkan di tembok. Tapi rasa takut tak juga hilang. Cangkir dawet yang tiba-tiba muncul di mejanya hari itu, kini ia simpan di dalam toples kaca, terkunci dalam lemari. Anehnya, cairannya tak pernah mengering. Masih terlihat segar, seolah baru dituang. Meski sudah lebih dari seminggu, tak ada bau basi, hanya wangi pandan dan samar aroma darah segar. Dito mulai menyelidiki lebih dalam. Ia kembali ke kampus dan mencari arsip tentang Pasar Wellery. Di ruang dokumentasi daerah, ia menemukan artikel koran tua tahun ke-1997. Judulnya, "Tragedi Hilangnya 4 Penjual Dawet Dalam 1 Bulan." Diduga ada unsur mistis. Dito membaca dengan saksama. Ternyata 20 tahun lalu, ada beberapa penjual dawet yang hilang secara misterius. Salah satunya bahkan ditemukan tewas di sumur tua belakang pasar. Lidahnya putus, matanya hilang, dan di tangan kirinya tertulis dengan darah, "Aku telah menolak." Menolak apa? Siapa yang mereka lawan? Namun, satu nama menarik perhatian Dito Kartina. Nama asli Bukarti disebut dalam artikel itu sebagai satu-satunya penjual dawet yang masih bertahan dan justru menjadi sangat sukses. Setelah kejadian-kejadian mengerikan itu, ada yang janggal. Dari belasan penjual dawet yang dulunya berdagang di sana, hanya Bukarti yang tersisa. Dan lebih menyeramkan lagi, saat Dito mencoba mencari nama-nama mereka di internet, tak ada satu pun yang tercatat. Bahkan Facebook, media berita lokal, atau catatan penduduk kosong, seolah mereka dihapus dari dunia. Dito semakin yakin bahwa ini bukan kebetulan. Bukarti bukan hanya penjual dawet, ia adalah pelaku pesugihan. Dan kendi berdarah itu bukan sekadar wadah, ia adalah tumbal hidup. Setiap kali seseorang meminum dawet dari gerobaknya, mereka terikat. Tali gaib yang tak terlihat menghubungkan nyawa si peminum dengan kekuatan gelap yang menjaga bisnis dawet itu tetap ramai. Bukti terakhir datang saat Dito nekat menemui Mbah Wiryo, seorang dukun tua yang dulu dikenal sebagai penjaga spiritual pasar-pasar kuno di Jawa Tengah. Lelaki renta itu tinggal di pinggiran Klaten, jauh dari keramaian. Saat Dito menceritakan soal kendi, mimpi dan dawet hijau, Mbah Wiryo terdiam lama. Matanya yang sudah mulai rabun menatap kosong keluar jendela, seolah sedang mengingat sesuatu yang tak ingin ia kenang lagi. "Wiswayahe," kata Mbah Wiryo pelan. "Dawet iku dudu dawet sembarangan. Kendi kui naim setiap nyawa sing diminum dadi kekuatan kanggo Bukarti. Panjenengan wis nyekel perjanjian karo makhluk pasar. Namane jaran penunggu. Makhluk kui nuntut tumbal ora saben hari, tapi saben kali dawet diteguk, ada bagian roh manusia yang ketarik. Kadang lambat, kadang langsung, tapi pasti. Dito hanya bisa diam. Tubuhnya gemetar. Kalau jenengan sudah mimpi dipanggil, berarti jenengan wis paro melep, tinggal nunggu dijemput. Mbah Wiryo menatap serius. Satu-satunya cara lepas, balik ke tumbale. Tapi kudu ono gantine? Gantine? Tanya Dito lemah. Nyawa liane sing galem nanggung dalanmu. Malamnya, Dito kembali menatap cangkir dawet itu. Ia tahu kini tak ada pilihan mudah.
ia bisa terus menunggu ajal yang akan menjemput, atau mengalihkan kutukan itu ke orang lain. Di antara rasa bersalah, takut, dan putus asa, ia mengingat satu orang, Ferry, seorang teman kuliah yang selama ini iri dengan pencapaiannya, yang pernah berkata, "Enak ya kamu, Dit. Hidup lancar, rezeki ada aja. GW juga pengen kayak lo." Dito membuka ponselnya. Tangannya gemetar. Ia menulis, "Pesan, Fer, lu masih penasaran sama Dawet yang gue ceritain? Nanti gue ajak ke sana." Rasanya beda dari yang lain. Malam itu, hujan turun deras di Klaten. Langit seolah ikut menangis, mengguyur bumi dengan tetes air yang tak kunjung reda. Dito duduk di dalam angkot kosong yang berhenti di depan gerbang pasar Weleri. Di sampingnya duduk Ferry, teman kuliahnya yang baru saja ia undang dengan alasan mencicipi dawet legendaris. Ferry terlihat antusias, seperti anak kecil yang baru pertama kali ke pasar malam. "Dawet segitu viralnya, sampai lo bela-belain ngajak malam-malam begini," katanya sambil tertawa. Dito hanya mengangguk kecil, menelan ludah dan menyembunyikan rasa bersalah yang menggerogoti dadanya. Ia tahu malam ini bukan sekadar ajakan biasa. Gerbang pasar sudah mulai tua, catnya mengelupas, dan sebagian tulisannya sudah tak bisa terbaca. Tapi anehnya, satu gerobak masih menyala terang, lampu kuning, rimang-rimang di atasnya seperti KUNAN Cikunong. Di tengah gelapnya malam, Ferry menghampiri gerobak itu dengan santai. Dito hanya mengikut dari belakang. Jantungnya berdetak seperti genderang perang. Dan di sanalah Bukarti berdiri. Wajahnya tampak lebih pucat dari terakhir Dito lihat. Senyumnya tak berubah, dingin, kaku, seolah hanya menempel di wajah tanpa arti. Tangannya yang keriput menyendokkan dawet ke dalam gelas plastik, lalu menyiramnya dengan santan dan gula merah. "Dawet, kanggo, sapa?" tanya Bukarti, menatap Dito lurus. "Untuk teman saya, Bu," jawab Dito pelan. Bukarti hanya tersenyum, tapi matanya mengarah ke Ferry, seolah tahu persis siapa yang akan jadi penerima. Ia menyerahkan dawet itu dengan tangan gemetar, lalu kembali diam tanpa berkata apa-apa. Ferry meneguk dawet itu tanpa curiga. "Anjir, ini sih enak banget. Manisnya beda, santannya kaya, teksturnya wow," katanya sambil menyeruput rakus. Dito hanya menatapnya, diam. Dalam hati, ia berdoa, "Maaf, Fer, maaf." 3 hari setelah malam itu, Ferry mulai berubah. Ia mengeluh, sering bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia terperangkap dalam pasar gelap tanpa pintu keluar. Setiap lorong berakhir pada kegelapan. Dan dari balik kegelapan itu, terdengar suara kendi berdentang dan langkah kaki yang menyeret. Ferry mengira itu hanya stres atau kecapean, tapi Dito tahu itu awal dari penarikan. Mimpi itu yang dulu pertama kali ia alami sebelum semuanya mulai memburuk. Malam keempat, Ferry ditemukan tak sadarkan diri di kamar kosnya. Mulut berbuih dan tubuh menggigil. Ia dibawa ke rumah sakit, tapi tak ada diagnosa medis yang bisa menjelaskan. Dokter menyebutnya reaksi kejang tanpa penyebab fisik. Dito tahu saat itu sudah terlalu dekat. Maka ia kembali menemui Mbah Wiryo. "Kowe wis delok hasilnya?" tanya Mbah Wiryo tanpa basa-basi. "Iya," Ferry mulai kena. "Tapi kenapa aku masih mimpi buruk? Kenapa aku masih dihantui?" tanya Dito panik. Mbah Wiryo memejamkan mata, menarik napas panjang. "Karena sesaji pesugihan iku ora mung embutuha ketumbal, tapi uga niat sejati. Kau enggojik Ferry, tapi hatimu ora tulus. Kowe isih kepengin selamat bareng-bareng. Maksudnya, kutukan ora bisa ditipu.
Kendi ku ngerti, siapa yang bener-bener ikhlas menyerahkan nyawa orang lain, kowe durung siap ngorbanake. Maka kutukane tetap nempel ning awakmu. Malam itu, saat Dito pulang, ia menemukan kamar kosnya dalam keadaan berantakan. Semua ayat suci yang menempel di dinding terbakar sebagian, dan cangkir dawet dalam lemari pecah sendiri. Cairan hijau dan darah menyatu mengalir di lantai. Di dinding tertulis dengan darah, nyawa ganda, tumble, double. Sekarang giliranku memilih. Dan tepat jam 3 pagi, Dito mendapat kabar Ferry meninggal dunia. Namun anehnya, jenazahnya menghilang sebelum sempat dimakamkan. Di kamar jenazah hanya tersisa sehelai rambut panjang basah dan kendi, tanah liat yang tertutup kain hitam. Dito menjerit. Sadar, ia tidak hanya gagal mengalihkan kutukan, tapi kini ia justru telah memperkuat ikatan dengan pesugihan itu. Dengan menyerahkan Ferry tanpa keikhlasan penuh, ia menciptakan celah yang justru membuat makhluk penunggu berhak memilih tumbalnya sendiri. Dan Dito telah menjadi bagian dari kendi berdarah itu. Sejak hari itu, siapapun yang dekat dengannya mulai bermimpi hal yang sama. Pasar tua, kendi berdarah, dan suara lirih yang berkata, "Gilirane sopo maneh, siji, loro, tik." Sejak Ferry meninggal dan jenazahnya hilang tanpa jejak, hidup Dito tak pernah kembali normal. Ia sudah berhenti kuliah. Kosnya ia kosongkan. Ia pindah ke rumah neneknya di luar kota, berharap bisa menjauh dari semua kutukan dan teror yang memburunya. Tapi kenyataan tak seindah harapan. Mimpi-mimpi itu semakin menjadi-jadi. Bukan hanya Bukarti yang muncul kini. Dalam mimpi, Dito melihat puluhan sosok berwajah kosong, berdiri melingkar, masing-masing membawa kendi kecil. Mereka berbisik dengan suara patah-patah, menyebut satu nama. Dito, Dito, gilirane, wis, tekan. Di tengah lingkaran itu, ada Sosok Ferry, duduk bersimpuh dengan mata kosong, dan tangan yang memegang gelas dawet yang sudah penuh belatung. Setiap pagi, Dito terbangun. Ia selalu mendapati cairan hijau di ujung kakinya, seolah ada yang menuangkan dawet saat ia tidur. Kendi berdentang pun sering terdengar di atap rumah. Saat malam menjelang, neneknya yang renta pun mulai terganggu. Sering melihat bayangan wanita berkebaya melintas di dapur. Berdiri diam menatap kulkas di mana Dito menyimpan bekas gelas plastik dari warung Bukarti. Sampai suatu malam, nenek Dito kejang dan tak sadarkan diri. Dito membawanya ke rumah sakit. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia melihat darah menetes dari telinga neneknya sendiri tanpa sebab yang jelas. Saat itu, Dito tahu kutukan ini tidak akan berhenti. Bukan hanya dirinya yang terancam, tapi siapapun yang ada di sekitarnya. Dengan tekad yang mulai terbentuk dari rasa bersalah dan ketakutan, Dito kembali mencari Mbah Wirio. Namun kali ini, rumah sang dukun kosong, terbakar. Habis tetangga-tetanggonya bilang kebakaran itu aneh. Api hanya menyala di dalam rumah, tapi tak menjalar keluar. Dan yang lebih menyeramkan, di tengah sisa abu bangunan, ada kendi tua yang utuh, tak tersentuh api, berdiri di atas puing ranjang bambu. Di bawahnya, tercetak bekas tangan manusia, seolah ada seseorang yang ditarik masuk ke dalam tanah. Putus asa, Dito mencari jawaban ke tempat terakhir yang ia pikirkan, Pasar Weleri. Jam 12 malam, ia tak tahu apa yang akan ia lakukan, tapi hatinya hanya punya satu tujuan, menyudahi semua ini. Kalau harus mati, biarlah, tapi jangan sampai orang-orang tak bersalah ikut menjadi korban. Pasar itu kini lebih sunyi dari sebelumnya. Gerobak Bukarti masih ada, lampunya menyala, tapi tak ada siapapun di sana. Hanya suara tetesan air
dan gesekan kain dari kejauhan. Dito mendekat pelan. Di atas gerobak tak ada dawet, hanya sebuah kendi tertutup kain hitam dan secarik kertas lusuh di sampingnya. Kertas itu bertuliskan, "Wis, wehai, kowe arep nyambung opo nyudai, yen arep nyudahi lebake ketimudu, kendi kudu warek. Sudah waktunya. Kau mau melanjutkan atau mengakhiri? Jika ingin mengakhiri, masukkan darahmu sendiri. Kendi harus kenyang." Tangan Dito gemetar, tapi ia sudah siap. Ia mengeluarkan silet kecil dari saku jaketnya. Dengan tangan dingin, ia menggores pergelangan tangannya pelan. Darah mengalir menetes ke mulut kendi. Namun saat darah pertama menyentuh bibir kendi, semua lampu di pasar padam. Suara dentang kendi kembali terdengar. Tapi kali ini sangat keras. Bumi terasa bergetar. Dari balik lorong pasar, muncul sosok-sosok hitam roh-roh. Korban berjalan perlahan, mengelilingi Dito. Mata mereka kosong, tubuh mereka setengah terbakar. Tangan membawa cangkir yang retak. Dan dari tengah kegelapan, Bukarti muncul. Tapi kali ini, bukan dalam wujud tua renta. Wajahnya kembali muda, cantik, namun matanya merah darah. Ia mengenakan kebaya merah terang dan melayang beberapa sentimeter di atas tanah. Di tangannya, ia membawa kendi yang jauh lebih besar dari sebelumnya, sebesar tubuh manusia. "Kowe milih ngorbanake awakmu," Dito mengangguk. "Aku yang minum. Aku yang menyesal. Jangan tarik nyawa orang lain lagi." Bukarti tersenyum, tapi senyumnya mengerikan, seperti topeng yang retak. "Nanging awakmu durung cukup. Kendi iki luwe butuh jiwa sejatine, pelaku lan jiwa sing gelem neruske perjanjian." Tiba-tiba dari belakang Dito muncul sosok Mbah Wiryo. Wajahnya hangus, matanya berdarah, dan tangannya menunjuk Dito. "Wis ora iso mlayu, jenengmu wis ditulis ning dasar kendi, wis dadi warisan. Saiki kowe pewaris." Seketika kendi di tangan Bukarti terbang dan menyatu dengan dada Dito. Ia menjerit keras saat tubuhnya kaku. Matanya terbalik. Semua roh di sekelilingnya mulai berputar, dan dari kepala mereka muncul asap hitam yang menyerap ke dalam tubuh Dito. Ia pingsan. Dunia gelap. Ketika Dito terbangun, ia sudah berada di balik gerobak dawet. Tangannya kaku, bajunya berubah jadi kebaya kusam. Dan di hadapannya ada seorang ibu muda dengan anak kecil yang sedang memesan dawet. Tanpa sadar, Dito yang kini bukan lagi dirinya sendiri tersenyum dan berkata, "Dawet siji, Bu, campur gula, santan, lan sedih." Dan dari kendi di sampingnya, darah segar menetes pelan. Minggu pagi yang cerah, pasar Weleri mulai kembali ramai. Matahari bersinar hangat, burung-burung kembali berkicau di atap bangunan pasar tua. Ibu-ibu menenteng tas belanja, pedagang meneriakkan dagangan, dan anak-anak berlarian mengejar layang-layang dari plastik bekas. Tak ada yang tahu bahwa di salah satu sudut pasar, sebuah gerobak dawet menyimpan kegelapan yang tak terlihat mata. Gerobak itu masih sama, kayu tua berukir, kendi tertutup kain hitam, dan lampu redup bergoyang pelan. Namun yang menjajakan dawet bukan lagi Bukarti. Kini Ditolah yang berdiri di sana. Wajahnya tak banyak berubah, tapi matanya kosong, senyumnya datar, dingin. Tangannya bekerja otomatis. Sendok dawet, siram santan, tuang gula, lalu sesendok kecil cairan merah dari kendi. Diam-diam, cepat, nyaris tak terlihat, seolah tubuh itu hidup, tapi jiwa di dalamnya sudah mati. Namun hari itu berbeda. Di antara keramaian pasar, datang seorang anak kecil berbaju kuning, menggandeng ibunya. Wajah anak itu pucat, tubuhnya kurus, dan matanya sayu, seperti sudah lama tak tidur.
"Bu, mau dawet ya?" kata anak itu pelan sambil menunjuk gerobak Dito. Ibunya mengangguk dan berjalan mendekat. Dito tersenyum seperti biasa, menyapa dengan sopan. Tapi ketika ia menatap mata anak itu, jantungnya berhenti berdetak 1 detik. Mata anak itu bercahaya, samar. Bukan cahaya biasa, tapi seperti api kecil yang hidup dalam kegelapan. Dan saat anak itu menatap kendi di samping Dito, ia berkata dengan suara pelan tapi jelas, "Kendi itu haus ya?" Tubuh Dito kaku. Tangannya gemetar. Untuk pertama kalinya sejak ia menjadi penjaga kendi, ia merasa takut. Bukan takut pada kendi, tapi takut pada anak ini. "Kamu siapa?" bisik Dito. Nyaris tak terdengar. Anak itu hanya tersenyum, lalu menjulurkan tangan kecilnya ke kendi dan membuka kain penutupnya dengan gerakan cepat. Darah merah segar langsung tercium, namun yang mengejutkan, darah itu menguap. Perlahan-lahan, uap hitam keluar dari dalam kendi seperti asap dari neraka. Uap itu membentuk wajah-wajah manusia yang menangis, menjerit, meronta, termasuk wajah Bukarti dan wajah Ferry. Ibunya tersentak mundur, berteriak histeris. "Apa itu?" Pasar mendadak kacau. Orang-orang menoleh ke arah gerobak Dawet, dan dalam sekejap, asap hitam itu menyebar cepat seperti badai. Mata orang-orang yang melihat menjadi kosong, dan satu persatu mereka pingsan. Dito berusaha menutup kendi, tapi tangannya seperti terbakar. Suara dari dalam kendi mulai terdengar lagi. "Kowe durung rampung. Kowe durung bayar." Itu lebih dalam, lebih tua, dan lebih mengerikan dari sebelumnya. Tiba-tiba, anak kecil berbaju kuning itu berbicara dengan suara bukan miliknya. Suaranya dalam, tua, seperti suara dari masa lalu. "Dito, aku adalah yang pertama. Anak pertama yang jadi tumbal Bukarti puluhan tahun lalu. Tapi rohku ditolak. Aku kembali, bukan untuk membalas dendam, tapi untuk mengakhiri perjanjian." Ini Dito membeku. "Lalu, kenapa kau datang ke aku?" tanya Dito pelan. "Karena kau belum sepenuhnya hilang. Jiwamu belum sepenuhnya dimakan. Kau masih bisa lepas jika kau mau mengorbankan satu hal terakhir." "Apa?" tanya Dito lirih. Anak itu menatap mata Dito dalam-dalam. "Kau harus memecahkan kendi dan membiarkan seluruh jiwa yang terikat di dalamnya masuk ke tubuhmu. Kau akan jadi penampung kutukan. Kau tak akan mati, tapi akan jadi wadah penderitaan. Setiap malam, kau akan bermimpi semua rasa sakit mereka, tapi dunia akan bebas. Semua orang akan selamat." Dito terdiam. Air matanya mulai jatuh. Ia sadar, ini bukan tentang menyelamatkan diri sendiri lagi. Ini tentang menebus semua dosa, semua nyawa yang sudah hilang karena dirinya. Ia mengangguk pelan. Anak kecil itu menatapnya penuh iba. Lalu, dengan tangannya yang kecil, mengangkat kendi berdarah dan membantingnya ke tanah. Brok, kendi itu pecah. Tariokan jiwa-jiwa yang tersiksa memenuhi udara. Suara tangis, jeritan, bisikan doa, dan tawa histeris bercampur menjadi satu badai yang menghantam dada Dito. Tubuhnya terangkat ke udara, bergetar hebat, dan asap hitam memasuki tubuhnya satu persatu. Wajah Dito memucat, matanya putih, tubuhnya ia jatuh, menggeliat seperti kesurupan, lalu diam. Beberapa menit kemudian, langit cerah kembali. Pasar tenang. Orang-orang bangun perlahan, seperti tak terjadi apa-apa. Tapi gerobak Dawet itu sudah hangus, tak bersisa, seperti tak pernah ada. Dan Dito hilang, tak ditemukan jasadnya. Tak ada jejak. Tapi malam-malam setelah kejadian itu, ada kabar dari para pedagang pasar. Mereka beleng.
Kadang terdengar suara seseorang menangis di sudut pasar, bersenandung lagu Jawa kuno. Dan terdengar suara denting kendi yang tak pernah ada lagi. Dan jika kau cukup sial, mungkin kau akan melihat bayangan seorang pria duduk sendiri di lantai pasar, memeluk lututnya dengan cairan hijau mengalir dari matanya. Sudah lebih dari 2 tahun sejak peristiwa mengerikan di Pasar Welleri. Gerobak dawet yang dulunya berdiri di ujung lorong sempit kini telah menjadi tempat kosong yang tak pernah disentuh orang. Tak ada pedagang yang berani membuka lapak di sana. Beberapa menyebut tempat itu sudut buta. Mereka belang, barang dagangan yang diletakkan di sana selalu basi, berjamur, atau hilang secara misterius. Namun, meskipun gerobaknya telah tiada, ceritanya belum selesai. Nadia, seorang mahasiswi antropologi dari Jakarta, datang ke Klaten untuk mengerjakan proyek skripsinya. Ia tertarik dengan cerita-cerita rakyat dan urban legend yang masih hidup di tengah masyarakat. Di antara yang ia dengar, ada satu yang membuatnya merinding. Legenda tentang es dawet berdarah dan penjualnya yang menghilang secara misterius. Saat mendalami informasi dari warga sekitar, ia menemukan nama yang selalu disebut dengan Bisik. Dito, seorang mahasiswa yang katanya ikut dalam ritual pesugihan dan menghilang setelah kendi berdarah pecah. Namun, yang membuat Nadia semakin tertarik adalah ketika ia membaca sebuah komentar anonim di forum horor daring. Jangan datang ke Pasar Welleri malam hari. Kalau kau duduk diam di dekat sudut utara dan mendengar suara tangisan, jangan menoleh. Itu bukan manusia. Itu dia. Rasa penasaran Nadia mengalahkan rasa takutnya. Maka, malam itu, ia datang ke Pasar Welleri, membawa kamera, perekam suara, dan buku catatannya. Udara dingin menusuk tulang. Pasar sepi total. Angin berdesir aneh, seolah berbisik pelen-pelen di telinga. Nadia duduk di sudut pasar, tepat di bekas tempat gerobak dawet berdiri. Awalnya sunyi, namun beberapa menit kemudian, ia mendengar suara. Klontang, klontang, seperti sendok mengaduk gelas. Dan perlahan dari kejauhan, terdengar nyanyian lirih dalam bahasa Jawa kuno. Dawet ijo, dawet gula, kowe bakal hilang, nyawane soko kulo. Dawet hijau, dawet gula, kau akan kehilangan nyawa karena aku. Nadia menoleh, dan di sanalah ia melihatnya. Seorang pria duduk bersila di lantai pasar, mengenakan jaket kampus yang sudah lusuh, memeluk kendi retak. Matanya kosong, tapi dari kedua pelupuknya menetes cairan hijau, seperti dawet. Nadia membeku. Ia tahu, itu Dito. Makhluk itu perlahan menoleh ke arahnya. Suara tangisan memenuhi udara. Kau datang untuk minum teh tidak? Aku hanya ingin tahu, siapa kamu? Aku penjaga, penampung, saksi semua rasa sakit yang tidak bisa dibayar. Dito berdiri. Tubuhnya kaku, tapi matanya kini mulai merah menyala. Kendi di pelukannya berguncang dan mulai mengeluarkan asap hitam pekat. Kau membangunkannya lagi. Kau membuka pintu yang sudah ditutup. Sekarang dia lapar lagi. Nadia mundur panik, tapi dari bawah kakinya tanah mulai basah. Cairan hijau dengan semburat merah mengalir dari sela-sela lantai. Aroma pandan dan amis. Darah menyeruak ke seluruh lorong. Dari belakang Dito muncul bayangan-bayangan kabur. Sosok-sosok manusia dengan wajah berlubang, tubuh yang tak utuh, berdiri mengelilingi mereka berdua. Di tengah lingkaran itu muncul kembali wujud Bukarti dengan wajah setengah membusuk dan mata hitam pekat. Kutukannya belum selesai. Bisiknya, selama masih ada yang mendengar, selama masih ada yang menceritakan, selama masih ada yang penasaran, maka kendi akan terus hidup.
Nadia berteriak. Ia lari. Tak peduli kamera terjatuh, catatannya tercecer. Ia berhasil keluar dari pasar dan pingsan di pinggir jalan. Orang-orang menemukannya keesokan paginya dalam keadaan tak sadarkan diri, dengan tangan berlumur cairan hijau pekat dan bau amis yang tidak bisa dihilangkan. Meski sudah dicuci berkali-kali, beberapa bulan kemudian, Nadia berhenti kuliah. Ia tak bisa lagi bicara normal. Dalam kamar kosnya yang gelap, ia hanya duduk menghadap tembok, menggambar kendi, gerobak dawet, dan wajah pria tak dikenal yang menangis darah. Dan saat malam tiba, suara itu selalu kembali. Siji, loro, telu, akhir yang tidak pernah usai cerita tentang es dawet berdarah. Perlahan kembali viral. Banyak yang penasaran, banyak yang ingin tahu. Vlogger-vlogger horor mulai membuat konten. Beberapa bahkan nekat datang ke pasar Wellery saat malam hari. Dan setiap kali seseorang datang dengan niat mencari cerita, kendi itu membuka matanya. Karena seperti yang Bukarti katakan, kutukan hanya tidur, tidak pernah mati. Dan kamu, ya, kamu yang sedang membaca ini, kau sudah tahu ceritanya, pertanyaannya. Sekarang, apakah kau cukup kuat untuk tidak mencarinya?